akidahnya campur syirik, tambah bid'ah. Iya, ekonominya lemah, tidak punya jati diri, salah masih pakai gini-gini. Ayo, saya lihat masih foto-foto ibu-ibu tuh. Ibu bilang muslim, isyhadu bi anna muslim, saksikan aku ini orang Islam. Begini ibu Islam kah? Kalau ibu begini, ibu akan katakan ketika tahiyat ibu, asyhadu alla ilaha illallah. Ya bu, ini identitas loh, identitas. Lama-lama kalau identitas kita nggak kuat, kita hari ini bersyukur. Majelis Ulama Indonesia, alhamdulillah, saya sujud syukur. Saya juga bagian dari anggota MUI. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya mengucapkan salam dengan menggunakan agama-agama selain Islam. Nih nanti fatwanya nanti tolong share, ibu sampaikan ke suami ibu yang menjabat, ibu yang menjabat, ibu sampaikan ke saudara-saudara kita yang muslim. Jangan di podium assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Begitu? Malah nambah lagi, ada Adil Kak Kalino, baju Ramin Kak Saruga, Bak Sengat Kaju Bata, lalu arus. Iya, umat Islam bu hilang identitasnya lama-lama. Ya ingat ya, ingat, lama Buddha bil haqq illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi, bukan hanya diibadahi, bil haq, dengan benar, kecuali Allah. Jadi ini ya, taubat ya, yang suka gini-gini udah deh, gini aja, Allahu Ahad, gini bagus, good, damai hatiku, ya, atau perjuangan, semangat. Iya, yuk semangat kita, gitu. Ahad, Esa, good, bagus, gitu. Damai, hatiku damai, salam, gitu ya, bu. Umat Islam sedikit demi sedikit digerus, banyak jumlahnya, tapi kocar kacir seluruh tatanan. Hari ini kita melihat kemungkaran, tidak bisa apa-apa. Ada 271 triliun pun kita tidak bisa apa-apa. Ada 346 triliun dibawa kemana-mana, dicuci money laundry pun kita nggak bisa buat apa-apa. Di mana hakim-hakim yang muslim, di mana tiap tahun nih perguruan tinggi mengeluarkan profesor doktor lahir dari kampus. Dia beragama Islam, tapi takut bicara tentang Islam. Kalau sudah rasa takut kepada Allah hilang, bu, hilanglah sudah. Islam tinggal nama. Pengen seperti itu? Tidak. Ya bu ya. Jadi Islam nggak cuma ngajarin sholat, enggak. Alhamdulillah kalau ibu aduka sholatnya udah keren, udah bagus. Udah khatam fikih sholat. Udah khatam kan? Udah. Oh belum? Oh ibu nyimak berarti. Sampai di mana babnya? Nanti kita tuh continue ya. Jelas bu ya? Jadi saya ulangin, kita nih muslim. Maka nanti boleh Bu Betty rapatlah dengan pengurus yang lain, musyawarah, minta pendapat teman-teman bagaimana kalau kita mencetak kalender Ad-Duha. Ya, kalendernya kalender Hijriah, fotonya satu aja, gak usah tiap lembar ada foto.
Kita mau mengurangi foto-foto. Iya, satu aja di kalender, nanti bawahnya supaya murah. Supaya murah, tapi kita punya kalender hijriah itu dulu. Karena kalau perlambar nanti pakai foto harganya mahal. Ya, nanti lihat percetakan mana yang itu, nanti silakan dijajakin. Kalau enggak, saya ada langganan kantor Pak Haji Supardi, itu langganan kami di kantor. Itu harganya jauh lebih miring dan dia pengusaha muslim. Ya, silakan kemana aja. Mungkin dari teman-teman ada yang punya percetakan, kita hidupin teman kita. Dari Aduha ada yang punya percetakan, pakai dia punya. Jadi kita saling membantu. Ya, di sini ada yang jualan beras, Bu, nggak usah cari beras ke tempat lain. Mana di Aduha yang jualan beras, beli ke situ. Oh, di Aduha ada yang punya jualan minyak, beli ke situ. Kita kuatkan teman-teman kita. Jangan sebelah nyebar fitnah, nggak usah beli ke dia. Tidak bagus berasnya, mahal. Jangan dia. Yuk saling menguatkan ya. Jadi umat Islam kudu kuat. Untuk kuat kita harus membuat jaringan terdekat dulu nih di Aduha. Oke. Tujuannya apa? Kita ingin membangun kekuatan umat Islam. Jadi Bu, kita akan masuk hari yang sangat istimewa. Ibu mau nikahin anak aja rapatnya 6 bulan. Iya nggak? Bikin panitia. Loh, kok ada duit 1000-an? Masya Allah. Ini orang kaya, Bu. Parkir. Sampai mana tadi? Iya, ibu mau nikahin anak, persiapannya lama. Lah kita mau menyambut hari di mana yang bilang istimewa bukan Saadah. Yang bilang istimewa bukan Bude. Yang bilang istimewa bukan Bu Marlina. Yang bilang istimewa bukan Bu Betty. Yang bilang istimewa lidah yang tidak pernah dusta. Ini Bu bayangin, Bu. Yang bilang istimewa lidah yang tidak pernah dusta. Orang yang tidak punya dosa. Khairun nas, dia manusia terbaik, dia lelaki terbaik. Dia yang bilang 10 hari ini hari yang istimewa. Dia lelaki sukses yang telah membawa seluruh anggota keluarganya, seluruh istrinya penduduk surga. Masya Allah. Iya, Nabi Muhammad SAW orang paling sukses. Tidak hanya dakwah beliau sukses, tapi beliau sukses membangun keluarga, lalu seluruh keluarganya menjadi penduduk surga. Ya, nanti pulang bilang sama suami ibu, Pak, Nabi itu paling sukses membawa istri ke seluruhnya ke surga. Tolonglah Pak, bimbing aku ke surganya Allah. Suami ibu rasa tertampar, selama ini nggak sholat Jumat, bangun subuh kesiangan, puasa Senin Kamis nggak pernah. Tiba-tiba ibu pulang ngaji, Pak, tolong tuntun saya ke surga Allah. Wih, tamparan tuh Bu. Mama, terima kasih Mah, kau udah mengingatkan aku. Iya Pak, kewajiban istri mengingatkan suami. Karena kita mau sama-sama beserta seluruh anak dan zuriat kita, kelak kita bersama di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu janji Allah. Kita akan suruhnya akan dibawa ke surga. Ya, untuk sampai ke sana kita akan berjuang. Berjuangnya apa? Satu di antaranya menggunakan momen terbaik bulan Zulhijjah untuk meraih surganya Allah. Kita buka fotokopi pertama tentang bulan Zulhijjah. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Keutamaan, yang bilang utama sekali lagi saya ingetin bukan saya, tapi yang bilang utama lidah yang tidak pernah dusta. Dia yang kelak menunggu kita. Di mana? Belum, surga masih lama. Di mana? Nah, mana yang nyebut haud? Telaga Haud. Kausar itu ntar di surga. Nabi nungguin kita di Telaga Haud, Bu. Maka kalau sudah kata kola Nabi, kalau sudah Nabi bilang, Nabi bersabda, ya Rasulullah, sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat.
Nih kita baca hadisnya. Yuk kita baca sama-sama. Saya berharap ibu-ibu menghafal nih hadis. Ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mamin ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam ya'nil ayyamil ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Diulang. Mamin ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam yakni ayyamul ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa kharaja bin illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Udah hafal? Ya, coba dibaca artinya. Mek artinya tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Stop. Mamin tidak ada. Mamin tidak ada. Ayam bukan ayam geprek. Ayam itu hari. Ya, hari al-amal amal, soleh kan udah bahasa Indonesia. Jadi ibu sambil belajar bahasa Arab. Mamin tidak ada ayamin hari al-amalus soleh, amal soleh fiha padanya ahabu ilallah lebih dicintai oleh Allah. Min hadhil ayyam, min dari hadza hadhihi ini, hadza hadhihi ini ayam daripada hari-hari ini. Waktu itu Nabi bersabda pada saat bulan Zulhijjah. Lanjut. Yakni ayyamul ashar. Lanjut. Yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Iya. Mereka stop dulu. Yakni ayyamul ashar. Yakni kan udah bahasa Indonesia. Yakni yaitu. Yakni udah bahasa Indonesia. Yakni ayyamul hari. Al-ashar berapa? 10. Coba ngitung 1 sampai 10. Masya Allah, kalau ada hadiah aku kasih hadiah. Aku kasih hadiah minum aja ntar ya. Iya, wahid ahad, maka hari Minggu itu hari ahad ya. Isnain 2, Salasa 3, Arba'ah 4. Jadi hari Rabu tuh hari keempat. Arba'ah, Khamsa
Baru tahu ya. Saya ulangin ya. Yaumul Ahad, Ahad itu satu, Isnain itu dua, Senin kita bilang. Aslinya bahasa Arab Isnain. Salasa, Selasa. Salasa tiga. Arba'ah empat. Rabu kata kita. Arba empat. Khamsah lima. Kamis kata kita, padahal aslinya khomsatun, khomsah, khomis, yaumul khomis. Yaumul Jumu'ah, hari berkumpul jamaah. Maka dulu ada ustadz yang suka jamaah. Ustadz siapa? Maulana. Apa kabarnya dia? I don't know. Ya, jamaah artinya kumpul. Ya, jamaah aduha, kumpulan ibu-ibu aduha. Yaumul Jumu'ah, hari berkumpul, karena hari rayanya umat Islam hari Jumat pekanan. Ya, jadi nanti di surga ada pasar, pasarnya hanya buka hari Jumat. Ya, jadi nanti suami ibu ketika belanja ke pasar, ibu-ibu nggak belanja ke pasar. Di surga pasarnya tuh hari Jumat. Suami ibu pada pergi ke pasar, pulang dari pasar bu, lebih muda 70 kali lipat, lebih ganteng. Lah, ibu nanti bingung pula, ya ini suamiku apa bukan? Udah, ibu nggak usah pikirin, nanti mikirnya. Ya, baik. Sabtu, Yaumus Sabat, hari Sabtu, Yaumus Sabat. Oke, jadi Ayyamul Ashr, ayam tuh hari, al-asyarah berapa? 10. Jadi tidak ada hari-hari yang istimewa, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Ayyamul Ashr, hari ini itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Lanjut. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, ya, belum. Walal jihadu fi sabilillah. Ya, lanjut. Wahai Rasulullah, apakah tidak juga? Ya, tidak juga. Jihadu fi sabilillah, di jalan Allah lebih utama. Iya, apakah tidak lebih utama? Jadi sahabat saya menanya, apakah tidak lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Terus jawab Nabi, qala, bersabda Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah, illa, kecuali rajulun, seseorang, kharaja, pintu itu untuk apa? Keluar, untuk masuk. Kalau masuk apa namanya? Dakhola. Ibu masuk, dakholal masjid. Ibu masuk masjid, dakholal masjid, masuk masjid. Baca doa. Apa doanya tadi? Ini masuk nggak doa nih? Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi jangan lupa masuk masjid selawat, lalu berdoa. Doanya apa? Doa masuk masjid? Hah? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yuk, jangan lupa bu, ibu ngajinya di masjid. Jangan lupa doanya. Ulangin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi masuk dakhola. Kalau keluar, kharaja, keluar. Kalau ibu perintahkan anak suruh keluar, ukhruj, gitu ya kalimat perintah. Kecuali rajulun, seseorang, kharaja,
tidak ada yang kembali sesuatu pun darinya. Gini penjelasannya, Bu. Masya Allah. Aus enggak? Aus enggak? Oh enggak aus. Ibu, kita akan masuk tanggal 10 bulan Zulhijjah. Hari ini udah tanggal 27 Zulqa'dah. Allah bilang tadi dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah menetapkan. Jadi Allah yang punya ketetapan, Bu. Allah yang ciptain, Allah yang menetapkan, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang akan menghancurkan. Maka nanti akan ada kiamat. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah tetapin nih, hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, 4 bulan di dalamnya bulan haram. Bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Sama dengan Allah muliakan tempat satu daripada tempat yang lain. Tanah haram, tanah yang mulia. Orang yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat pahalanya sama dengan kalau ibu sholat 100.000 rakaat di masjid lain. Orang yang sholat di Masjid Nabawi, tanah haram, Masjid Nabawi, orang yang sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat pahalanya lebih utama daripada sholat di masjid lain 1000 rakaat. Lalu seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku menyukai sholatmu dan aku ingin sholat bersamamu di masjidmu, karena dia ingin dapat kemuliaan. Sholat bersama Nabi, sholat di masjid Nabi, karena dia suka dengan sholatnya Rasul. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku lebih mencintai sholatmu di rumahmu jauh lebih utama daripada sholatmu di masjidku. Ya. Ini kalau dengar ini ibu masih banyak protes nih. Masa sih? Kan ibu Nabi nggak pernah bohong. Hadisnya sahih. Seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya Rasulullah, ini wanita Ansor, aku menyukai sholatmu dan aku ingin sholat berjamaah bersamamu di masjidmu karena ingin mendapatkan keutamaan. Kata Nabi, sholatmu di rumahmu, di kamarmu yang paling gelap, maksudnya paling belakang, jauh lebih utama, jauh lebih afdal dibandingkan kamu sholat di masjidku. Ayo, mau protes? Mau protes? Protes sama Nabi. Ya Bu, jadi ibu sholat di rumah jauh lebih utama. Ibu sholat di kamar yang paling depan dengan kamar paling belakang, paling utama kamar terdalam. Maka ibu kalau sholat di masjid zaman Nabi, Nabi bilang sholat lelaki terbaik adalah barisan paling depan, shaf pertama. Tapi sholat yang paling baik perempuan adalah kalau berjamaah dia paling belakang. Ini udah ditetapin di Masjid Jogokarian di Jogja. Iya, di Masjid Jogokarian itu kalau sholat perempuan itu paling belakang, baru yang datang belakangan ke depan, nyusun sop ke depan, gitu. Nanti kita akan bahas ya. Saya kemarin di Darun Najah saya bahas topik ini, nasihat Allah kepada kaum perempuan. Darun Najah di Serdang. Ya, ada yang hadir nggak kemarin?
Nggak ada ya? Ya kalau di MJF nih udah saya bahas yang 10 hari nih, Mbak Dida ada datang, Mbak Rita ada datang nih. Ya, jadi nasihat Allah kepada perempuan-perempuan. Kalau yang udah nasihatin Allah mau bandel. Kalau udah yang Allah nasihatin nggak didengar, mau dengar ustadz yang mana lagi? Nasihat Allah. Ya, nanti satu hari kita akan bahas topik itu. Sehingga ibu-ibu akan, oh iya ya Allah, ternyata ini ya Allah, ternyata ini aku masih banyak salah ya Allah, ternyata ini yang lebih utama gitu. Ya, oke, baik. 4 bulan itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Ulangin sama-sama. Rajab. Oke, saya senang kalau ibu ngaji fokus, ya, karena yang fokus aja kadang-kadang nyampe ke rumah tinggal separuh. Apalagi kalau balik pengajian makan dulu. Udah tahu waktu udah mau zuhur, makan-makan yuk. No, pakai jilbab besar lagi. Bu, yuk kita benahin ya. Kita mau bener, ya kan? Karena atribut kita, identitas kita, isyhadu bi anna muslim. Makan apa nggak boleh? Boleh. Tapi waktunya azan. Kalau mau janjian makan, sholat dulu. Tapi jangan lupa izinnya ibu sama suami pergi ngaji, bukan pergi makan. Izinnya ibu pergi ngaji, bukan singgah kemana-mana belanja. Jadilah perempuan yang amanah. Salah? Salah dong. Karena izinnya ngaji. Untuk benar gimana? Kasih tahu. Mi, suamiku. Iya Mi. Atau Mas, maaf, saya mohon izin nih, ada temen ngajak singgah ke Hana Collection. Nak nyari seragam baru, boleh nggak Pak? Tring, terkirim centang 2, belum dibaca, ibu tunggu sampai biru. Serius, jangan ibu dah, yang penting dah aku kasih tahu. Lalu ibu pergi balik jam 2, belum sholat zuhur. Sampai di rumah suami nanya, hebat banget nih mama ngajinya sampai jam 2. Mama gitu loh. Rupanya suaminya buka WA. Loh mama ternyata nggak cuma ngaji tadi, rupanya mama sih nggak belanja. Kan aku udah kasih tahu Pak, salah papa nggak baca WA. Tuh disalahin lagi suami. Iya Bu ya. Jadi emang jadi perempuan berat mau capai surganya Allah. Iya. Tapi jadi perempuan sesungguhnya paling gampang masuk surganya Allah. 1, dia beriman, 2, dia sholat, 3, puasa, 4, ridho suami. Dah surga lewat 8 pintu. Sekarang jaga suami ibu baik-baik, dia masih punya. Yang udah nggak punya tinggal didoain aja. Iya, yang berpisah karena masih hidup berpisah, doakan dia dapat pasangan yang baik. Iya. Kalau misalnya berpisahnya karena meninggal, doain dia dapat rezeki kubur gitu. Kalau berpisah karena perceraian, doakan ya Allah muliakan dia dunia akhirat, dapatkan dia pengganti yang lebih baik, dan aku tolong jaga ya Allah agar aku tetap menjadi muslimah yang terbaik di matamu gitu. Iya, mana mau dia ustazah katanya. Nah berarti kita belum ikhlas. Itu ya. Jadi ingat tuh, balik ngaji langsung pulang. Alamak. Lah iya Bu, ibu ngaji bertahun-tahun, kalau satu hal aja belum berubah, macam mana hasil ngajinya? Hati kita masih dipenuhi hawa nafsu, kesenangan, kesukaan, ego. Allah bilang kok masih dilanggar, oke? Ya, paling nggak beritahu. Yang udah pernah istighfar, astagfirullah. Ya lanjut. belum sampai topik itu.
Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kita akan masuk nih di mana Nabi bilang mamin ayamil asyr, mamin ayamil amal soleh, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai. Yang mencintai siapa? Ahabbu ilallah. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal seseorang yang dilakukan pada ayyamul asyr, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi amal kebaikan yang kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah amal yang paling dicintai Allah. Bergegaslah menyambut ini. Amal soleh apa saja? Ya amal soleh, semua amal soleh. Ibu nyapu amal soleh, cuci piring amal soleh, cuci pakaian amal soleh, triska amal soleh, masak amal soleh, semua kebaikan. Tapi ada spesial kebaikan yang dilakukan sesuai petunjuk Rasul yang menyangkut dengan ibadah khususiyah. Sahabat-sahabat nanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik kalau jihad itu daripada amal yang 10 hari itu? Jihad kan perang, Bu, menumpahkan darah, membunuh musuh, membawa pedang, membawa bom, membawa granat, jihad untuk bela la ilaha illallah. Apa itu tidak lebih utama ya Rasulullah? Ini sahabat agak protes sebenarnya, karena amal yang tertinggi adalah jihad. Kok kata Rasulullah ada yang lebih dicintai oleh Allah? Apa tidak jihad di jalan Allah lebih utama? Kata Nabi, la walal jihadu fi sabilillah. Tidak, kata Nabi, sekalipun jihad di jalan Allah. Masya Allah, ya Bu, Ibu ingat nih. Jadi ketika Ibu beramal tanggal 1 sampai tanggal 10, Ibu sedang mencari pahala yang lebih besar daripada Ibu pahala jihad di jalan Allah. Masya Allah, ini jangan lewat nih. Kecuali, kata Nabi, kecuali illa rajulun, kecuali kalau seorang keluar dari rumah, kharaja binafsihi, dia keluar dari rumah dengan dirinya, dia bawa seluruh hartanya untuk pergi jihad di jalan Allah, lalu hartanya hilang, hartanya habis, dirinya mati, tidak ada satupun yang kembali ke rumahnya. Itu baru bisa melampaui pahala amal soleh yang kita lakukan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sudah siap? Siap menata hati? Beramal yang terbaik? Yuk, apa yang dilakukan? Lembar berikutnya. Waktunya tinggal 6 menit. Iya, lanjut ya, kita singkat, nanti selebihnya Ibu baca di rumah. Di halaman 40, berapa itu? Puasa, halaman berapa itu? Oh, halaman 6. Ini berembun kacamata saya. Iya, amal apa yang dilakukan? Pertama, puasa. Siapkan diri dan sekarang cari lauk yang terbaik. Pesan rendang. Bikin sambal teri, ya, bikin apalah yang enak lah untuk puasa nih, untuk sahur. Pertama di halaman 6, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anan Nabiyya, sama-sama Bu, Anan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kanala yada'u siyama asyura wal ashra wasalasata ayyamin min kulli syahr. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan la yada', Nabi nggak pernah ninggalin
Kalau Nabi nggak pernah ninggalin, kita kan umatnya Nabi Muhammad, jangan ninggalin juga dong. Gitu. Nabi nggak pernah ninggalin, nah kita ini umatnya Nabi Muhammad, ikut Nabi, jangan ninggalin. Apa yang tidak ninggalin Nabi? Satu, yaitu Syama Asyura. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Kapan? 10 Muharram nanti. Makanya kita harus punya kalender. 10 Muharram puasa Asyura. Tapi nanti kita bahas pada bulan Asyura deh. Tapi karena bulan Asyura itu umat Yahudi juga puasa, maka Nabi tidak mau apa? Menyamai ibadah agama lain. Maka Nabi bilang, kalau umurku sampai tahun depan, maka aku akan puasa 1 hari sebelumnya, yaitu puasa Tasyu'a. Ya, jadi maka nanti puasanya Asyura itu 2 hari, Tasyu'a dan Asyura, yaitu 9 dan 10 bulan Muharram. 2. Apa yang tidak tinggalkan Nabi? Wasalasata ayyam. Pertama, siyamu Asyura. Yang kedua, wasalasata ayyam, yaitu puasa 3 hari tiap bulan. Yaumul Bid. Nabi nggak pernah ninggalin loh Bu, maka ibu nggak boleh ninggalin. Iya, kalau mau diakui umatnya Nabi ikut. Ya Rasul ikut, Asyura ikut, 3 hari ikut, karena Nabi nggak pernah ninggalin. Nah, kalau ibu rasa berat, boleh digabung niatnya. Puasa Senin gabung sama Yaumul Bid. Puasa Khamis, hari Kamis gabung dengan Yaumul Bid. Boleh. Oke, lanjut. Yang ketiga, yaitu wasalasataya min kulli syahr, maksudnya tiap-tiap bulan. Ya, 2 ya. Jadi pertama puasa Asyura, yang kedua wal asyra, 10 hari wal asyra, maaf kelewatan. Yang kedua wal asyra, yaitu puasa 10 hari setiap bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10-nya mah nggak puasa, cuman sebelum sholat ibu tidak diperkenankan makan minum, disunahkan tidak makan. Kapan makannya? Setelah kurbannya dipotong. Jadi Nabi makannya setelah kurbannya dipotong. Ya udahlah kalau gitu. Alamak lapak benar ya. Nunggu lah. Ini Nabi. Jadi Nabi tidak makan minum sebelum berangkat sholat hari raya Idul Adha. Kapan makan minumnya? Setelah kurbannya dipotong, lalu dimasak. Ya gitu Nabi. Nabi orang paling bisa menahan diri Bu, enggak kayak gitu. Lagi itu mana tahan, anak-anak juga ada protes dan kita udah masa rendang. Ya enggak apa-apa. Intinya kita dapat sunnahnya, pertama tidak makan dan minum sebelum sholat. Habis itu bekal kue lah, Allahu Akbar di lapangan, selesai sholat langsung buka, udah tahan dah. Nggak apa, namanya sunnah ya. Tapi kalau Nabi kurbannya gini Bu, ini sunnahin ya, ibu punya mau kurban nih, ini malu nih sama warga di mana tuh, Jatinegara. Tiap hari nabung 10.000. Kampung itu menjadi kampung terbesar berkurban, paling banyak kurbannya. Petani punya dapat 50.000 sebulan, 10.000-nya masuk tabungan kurban. Malu sama nenek-nenek itu di Jawa Tengah. Dia pakai ini Bu, pakai apa nih? Ikat
sagen. Tapi dia bukan sagen sih, kain panjang lah ya. Itu disimpan duitnya, set. Masuk lagi, set. Masuk lagi, set. Bu, datang ke Ustadz. Ustadz, assalamualaikum. Mau kurban Ustadz? Masya Allah mbak kurban. Nggih. Lalu mengeluarkan tuh kenditannya bu, dibuka, Masya Allah. Istri Ustadz tuh nyaksikan, nangis bu. Ya Allah mbak, semangatnya mbak mau kurban. Ustadz mah bilang gini, mbak, kenapa mbah itu nggak bikin rumahnya dulu diperbaiki? Lah rumah si mbah kan masih lantainya tanah. Apa nggak beli tehel dulu? Ditehel gini loh. Lah gimboten. Lah ya enggak. Mbah, lah dinding rumah si mbah kan masih bambu bolong-bolong. Nggak punya TV, apalagi HP. Napa si mbah nggak memperbaiki dinding rumahnya dulu? Langgi mboten. Lah ya enggak. Bu, apa jawabannya? Ketika ditanya sama Ustadz, mbah, kenapa sih mbah kok semangat banget mau kurban? Jawabannya nih bu, Masya Allah bu, jawaban di atas profesor doktor bu. Supados mangke menawi sedo sekejo. Nggak tahu artinya? Nggak tahu. Supaya supados mangke menawi sedo sekejo, supaya nanti matinya enak. Mati enak maksudnya apa? Lisannya ngucapin la ilaha illallah. Masya Allah bu, melampaui ilmuwan bu jawabannya. Cita-cita dia hanya pengen mati husnul khotimah. Ya, yang tasnya banyak, bajunya udah banyak, yuk bercermin sama simbah. Malu kita bu. Kurban itu si pencari nafkah. Jadi ibu tanya, yang mencari nafkah siapa? Suami. Boleh nggak kalau istri kurban atas nama saya? Saya misalnya, suami saya kurban, saya kurban. Boleh nggak saya kurban atas nama saya? Ibu rugi dong. Karena kalau suami ibu yang berkurban membawa seluruh anggota keluarga. Kalau ibu kurban cuma sendiri doang kan pahalanya ibu doang. Nah, makanya kalau ibu mau kurban, niatin tidak hanya untuk diri tapi untuk kedua orang tua, untuk saudara-saudara. Niat penting bu, karena niat menentukan amal. Jadi gini, Nabi waktu berkurban, Nabi bilang gini, ya Allah, ini kurban pertama, lebih utama kambing. Boleh nggak pakai sapi? Boleh. Sapi bisa bertujuh, tapi utamanya kambing. Karena Nabi pakai kambing. Apa waktu itu nggak ada unta? Ada. Tapi Nabi tidak pakai unta. Apa tidak ada hewan lain? Ada. Tapi Nabi memilih kambing, gibas. Kambing, jadi lebih utama. Oh, kalau kita kan nggak mau repot, iya aku nggak makan kambing, sapi aja lah. Bertujuh kita, ya nggak apa-apa, boleh, boleh. Maka waktu kurban pertama Nabi bilang gini, ya Allah, ini kurbanku Muhammad. Nggak ada yang selawat tuh. Ibu, nggak boleh di hati, dilafazkan. Ya Allah, ini kurbanku Muhammad. Nah, beserta seluruh anggota keluargaku. Ada Khadijah, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Ali, ada Hasan, ada Husain, ada Hafsah, ada Zainab, ada Umi Kalsum, semua. Ya Allah, ini kurbanku Muhammad beserta seluruh anggota keluargaku. Oke. Yang kedua, Nabi motong lagi. Ya Allah, ini kurbanku Muhammad. Ayo, ibu jangan bilang lah ngaji dengan Bu Sada capek. Enggak capek bu.
Ya Allah, ini kurbanku Muhammad, nah, beserta seluruh umatku yang tak mampu berkurban. Gitu. Jadi ibu-ibu yang ngerasa belum punya rezeki, belum cukup, ya Allah, manalah saya mau kurban untuk makan hari-hari aja ya Allah. Gitu misalnya, ibu sudah dibawa sama Nabi, yang tak mampu kurban sudah dapat kurban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi puasa tidak pernah tinggal. Pertama puasa Asyura, yang kedua puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, artinya sampai tanggal 9 ya. 10-nya kita masih puasa, tapi kan setelah itu kita buka. Yang ketiga yaitu puasa Yaumul Bid, salasata min kulli sahr, 3 hari setiap bulan. Oke. Bu, hadis tentang puasa memang ada 2. Satu sumbernya dari istri Rasulullah, putrinya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah. Beliaulah yang meriwayatkan bahwa Nabi selalu berpuasa tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Tak 9. Yang kedua dari Sayyidah Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah meriwayatkan berbeda, bahwa Rasulullah di sampingku tidak pernah puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ibu bingung nih, loh kok bertentangan? Bu, tidak bertentangan, karena Nabi memang melakukan demikian. Ketika bersama Hafsah, Nabi dalam keadaan selalu berpuasa. Tapi ketika bersama Sayyidah Aisyah nggak puasa, karena mungkin wallahu a'lam Aisyah masih muda. Rasulullah wafat, Aisyah baru umur 16 tahun, masih muda, banyak kebutuhan. Dan Rasulullah ingin menegaskan bahwa hukum puasa ini sunnah. Jelas ibu? Jelas ya. Jadi tidak bertentangan. Memang iya, bersama Aisyah Rasulullah nggak puasa, tapi ketika bersama Hafsah selalu puasa. Siap? Andai kata 1 sampai 7 nggak puasa, Bu, jangan lewat hari tarwiyah 8. Kalau 8 pun belum, ya Allah mak, datang bulan pula. Usahakan 9, mudah-mudahan udah bersih ya. Nah, andai kata 1 sampai 8 ibu tak sanggup puasa karena mahnya kronis, karena jantung, karena liver, karena sakit akut yang tidak puasa, Bu, jangan sampai tanggal 9, Bu, usahakan bisa puasa. Karena kata Nabi apa? Saumi yaumi arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Puasamu 1 hari di hari Arafah menghapuskan dosamu 2 tahun, setahun yang telah lampau, setahun yang akan datang. Paham ibu? Niatin dari sekarang. Andai kata tidak bisa puasa, ibu ganti dengan amal lain, banyakin sedekah. Yang kedua, amal apa yang kedua? Banyak zikir. Halaman 8. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, tanggal 1 sampai tanggal 10. Bu, jadi gini bedanya, tolong perhatikan supaya ibu nggak salah memaknai. Umat Islam punya 2 hari raya ya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Hari raya itu hari kita berpesta, hari kita bergembira, hari kita makan enak, itu hari raya, hari bersuka cita. Maka sebelum sampai hari raya, kalau di hari raya Idul Fitri, takbirannya kapan?
wa yadhkur ismallah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah puasa selesai, 1 Syawal masuk, matahari tenggelam, naik bulan, jatuh 1 Syawal, hilal kelihatan. Sejak itu ibu takbir, Allah takbir, tahlil, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sejak matahari tenggelam 1 Syawal itu, masuk 1 Syawal sampai besok berangkat ke tempat sholat, sampai ibu selesai sholat. Setelah selesai sholat hari raya Idul Fitri, tidak ada lagi takbiran. Jelas? Nah, beda dengan hari raya Idul Adha. Idul Adha itu takbirannya, takbir mutlak dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Sahabat-sahabat masuk ke pasar langsung takbiran. Ibnu Abbas masuk ke pasar langsung takbiran. Dari masuk tanggal 1 Zulhijjah. Perintahnya mana? Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Suruh banyak zikir. Zikirnya apa? Tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allah. Yang ketiga tahmid, alhamdulillah. Nah, itu yang dirangkai dalam takbiran. Jadi sahabat-sahabat masuk pasar sudah takbiran. Tanggal 1 Zulhijjah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tanggal 1 Zulhijjah mereka sudah bertakbir. Sampai kapan? Sampai sholat hari raya Idul Adha selesai, bahkan sampai tutupnya hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, sampai tenggelamnya matahari tanggal 13. Saat ditutupnya hari kurban, saat itu baru selesai kita zikrullah. Jelas? Jadi apa bedanya takbiran Idul Fitri sama Idul Adha? Iya. Iya, kalau Idul Adha sejak dari tanggal 1 Zulhijjah sampai berakhirnya hari Nah, jadi ibu hari selama 14 hari ibu takbiran, tahmid dan tahlil, banyak zikir. Amal yang ketiga apa? Berkurban. Ya, amal yang ketiga apa? Berkurban. Oke Bu, puasa Arafah jangan lupa, berkurban jangan lupa, berzikir jangan lupa, perbanyak amal soleh, apapun niatin yang dilakukan untuk takarrub ilallah. Oke, suatu hari mudah-mudahan nih Aduha bisa mengkoordinir kurban. Kurban Bu, ini sunnahnya. Ibu menyaksikan. Maka kalau bisa yang bisa dikirim jauh-jauh, kalau ada yang dekat lebih membutuhkan. Jadi Nabi itu berkurban di mana? Di tempat di mana Nabi sholat. Gitu. Kalau ibu misalnya sholat dekat rumah, ya di situ ibu kurban, ibu sholat di situ ibu kurban. Itu sunnahnya. Tapi boleh nggak dikirim? Karena di sana lebih membutuhkan. Boleh. Tapi sunnahnya ibu menyaksikan hewan kurban yang dipotong. Hari ini kan udah canggih. Pak, kalau dipotong hewan kurbanku boleh nggak difotoin gitu, biar tambah yakin. Kan nanti kambingnya ditulis Aminah, Zainab, misalnya Zainuddin. Ibu, alhamdulillah ya Allah, biar ibu lebih kerasa gitu. Iya. Dan ibu harus makan. Hewan kurbannya itu disunahkan makan karena perintah Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Jadi fakulu minha, makanlah sebagian daripadanya. Sebagian daripadanya berapa? Sepertiga.
Yang 2/3 sepertiga untuk ibu, sebagian nanti untuk fakir miskin, sebagiannya boleh untuk hadiah. Ya, ibu mau ngasih hadiah ke siapa boleh. Ada yang menanya, Bu, boleh nggak kalau agama lain mau ikut kurban? Suruh syahadat dulu baru dikurban. Ngapain juga? Iya, kan dia mau ngerasain gimana nikmatnya kurban. Ya, masuk Islam dulu baru tahu nikmatnya. Jadi Allah nggak akan menerima kurbannya orang yang berbeda agama lain. Ya, oke Bu. Jadi kurban itu sunnahnya menyaksikan. Ya Ummul Mukminin, saksikanlah hewan kurbanmu sejak darah yang menipis jatuh, sejak itu Allah gugurkan semua dosa-dosamu. Mengenai hadis nanti hewan kurban menjadi tunggangan, sunnahnya nanti Bu nyaksiin, tanyain. Kalau saya di Masjid At-Tanwir Bu, saya Masjid At-Tanwir Muhammadiyah di Ayani. Iya, saya tanya, Ustaz, kapan dipotongnya nih? Kalau ngomong sama Ustaz nggak usah merayu-rayu amat, nggak usah lagu-lagu amat. Kapan dipotongnya? Nggak usah ya, kapan dipotongnya hewan kurban? Oh, hari pertama Bu, sekitar jam 10 gitu. Oh ya, kalau gitu nanti kami datang menyaksikan gitu. Jadi ibu datang, ibu kontak dulu panitia. Nggak apa-apa, sunnahnya menyaksikan, ya. Tapi tidak apa-apa kalau ibu tidak menyaksikan, karena dengan menyaksikan ibu akan tambah rasa apa ya Allah, terima kasih ya Allah, udah kasih aku rezeki, aku bisa berkurban, terima kurbanku ya Allah gitu. Oke, jangan lupa ibu bagiannya ya, bukan bagian saya. Ibu berkurban ambil bagian ibu. Jangan sampai nolak. Indah usahlah, udahlah kasih bagi-bagi ya. Jangan Bu. Sunnahnya ibu makan, walaupun nggak banyak. Siap? Cukup? Selamat menikmati jamuan dari Allah. Allah hadirkan 10 hari terbaik dari seluruh hari-hari yang ada, amal yang terbaik dari seluruh amal yang ada, bahkan melampaui pahala jihad. Semoga pula kita bisa berkurban untuk takarub kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ibu sampai di sini dulu, mohon maaf nih agak tersita waktunya Bude. Waktunya Ibu untuk taksin, dan saya mohon izin pamit duluan, undur diri. Saya tutup dulu dengan kafaratul majlis. Kalau ada kekurangan dari lisan saya, dari penjelasan saya, semoga Allah memaafkan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ini untuk Bapak Sulaiman bin Abdul Samad dan Arifandi bin Sulaiman yang beliau sedang menunaikan ibadah haji, juga putrinya Bu Betty. Namanya siapa? Anak Ibu Betty yang lagi haji? Ati Lestari sama siapa? Sarif Andi. Iya, dan seluruh jamaah dari Majelis Taklim Ad-Duha ataupun keluarganya yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga Allah takdirkan hajinya mabrur, sa'inya masykur, wadamban maghfur, seluruh dosa-dosa diterima, dihindarkan dari fusuk, dihindarkan dari rofas, dihindarkan dari jidal. La fusuq wala jidalah. Jadi dihindarkan dari rofas, dari fusuk dan jidal, sehingga kalau 3 itu terjaga, pulang kembali ke tanah air, dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha, wa min du'a'i la yusma', wa min ilmin la yanfa', wa min nafsin la tasba', wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur.
الأمور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين وانصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا ولوالدنا فإنك خير الغافرين اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد